Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan pertemuan ketiga hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HTN semester 1 kelas A dan D. Hari ini kita kembali hadir di pertemuan ketiga dalam mata kuliah ilmu kalam ya. Saya mohon maaf karena kemarin hari Kamis tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung melalui kelas online di live Zoom meeting karena kondisi saya kemarin itu kurang sehat dan tidak bisa maksimal dalam melaksanakan perkuliahan. Jadi terpaksa saya batalkan kuliah online secara langsung ya. Dan ini pun saya juga sebenarnya masih kurang fit karena suara saya masih serak-serak dan masih flu, masih pilek. Jadi ya saya tidak bisa maksimal itu hari ini. Ini baru saya rekam hari ini hari Jumat ya. Saya sekali mohon maaf karena terus terang saya sudah 2 kali pertemuan tidak bisa online secara langsung ya. Itu pun juga karena keadaan yang tidak terduga. Kalau minggu lalu karena cuaca yang lumayan ekstrim ya karena anginnya kencang, pagi hari itu sudah kelihatan mendung gelap minggu lalu. Jadi terpaksa saya batalkan. Nah untuk minggu barusan ini, untuk minggu ini saya juga kurang sehat. Jadi kondisinya tidak maksimal. Jadi terpaksa saya batalkan lagi yang kedua kali. Baik, semoga kalian tetap optimis, tetap yakin, tetap bersemangat, dan bisa mengikuti perkuliahan ini sejak awal sampai akhir nanti di akhir semester bulan Desember. Baik, sekarang sudah pertemuan ketiga, dan kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas materi yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan ilmu kalam, filsafat dan ilmu tasawuf ya. Persamaan dan perbedaan ilmu kalam, filsafat dan ilmu tasawuf. Oke, saya langsung share ya modulnya, perhatikan. Nah, ini dia ya. Bahan kajiannya ada 3. Yang pertama adalah titik persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan ilmu tasawuf. Kedua adalah titik perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan ilmu tasawuf. Ini persamaannya. Dan yang terakhir adalah titik singgung antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Oke, baik, saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan komprehensif ya. Yang pertama, titik persamaan antara ilmu tasawuf, ilmu kalam, filsafat, dan ilmu tasawuf. Titik persamaannya. Nah, apa saja titik persamaannya di antara ketiga ilmu ini? Kita mengutip dari buku Ilmu Kalam karangannya Abdul Razak dan Rosihon Anwar, halaman 37 sampai 38 disebutkan bahwa objek kajian ilmu kalam, nah sekarang kita ke ilmu kalam dulu. Objeknya adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan Tuhan. Ilmu kalam. Jadi pembahasannya adalah tentang Tuhan dan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk ilmu kalam ya, itu kesamaannya. Untuk ilmu kalam satu itu. Yang kedua, filsafat bagaimana objek kajiannya? Filsafat itu sendiri adalah masalah ketuhanan. Ya, segala aspek tentang ketuhanan. Misalnya tentang alam semesta, kemudian tentang manusia itu sendiri, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tentang makhluk, tentang wujud kebendaan, dan materi-materi lain selain ketuhanan. Alam dan segala macam. Itu objek kajiannya filsafat. Sedangkan tasawuf, objek kajiannya adalah Tuhan atau upaya-upaya pendekatan terhadap Tuhan. Jadi kesimpulannya, titik persamaan yang pertama dari ketiga ilmu pengetahuan ini adalah pada objeknya. Jadi aspek ketuhanan, aspek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan sama-sama dibahas dalam ketiga objek ilmu pengetahuan. Ya. Sedangkan argumentasi filsafat itu sama seperti ilmu kalam, itu juga dibangun di atas dasar logika. Jadi logika, pembahasan tentang filsafat dan juga ilmu kalam itu juga sama-sama membahas pendekatannya adalah logika, akal pikiran, akal budi manusia. Karena itu kajiannya baik itu filsafat ataupun ilmu kalam itu bersifat spekulatif. Artinya hasil kajian itu belum bisa terbukti secara empiris, belum bisa diriset ataupun mampu researchable dan juga masih bersifat eksperimental. Artinya belum ada bukti otentik, bukti empiris yang bisa dibuktikan secara rasional, itu secara ilmiah. Artinya kerelatifan hasil karya logika tadi telah menjadikan kebenaran yang dihasilkan menjadi beragam. Artinya bisa berbeda-beda. Bisa jadi uh, sesuai, bisa jadi tidak sesuai. Itu apa namanya? Argumentasi yang dibangun oleh filsafat dan juga ilmu kalam. Nah, dari sisi tujuan, baik ilmu kalam, filsafat ataupun ilmu tasawuf itu bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu apa? Kebenaran. Kebenaran. Filsafat juga kebenaran, ilmu kalam juga hakikat ketuhanan yang berarti kebenaran tentang ketuhanan, dan juga tasawuf hakikat tujuannya adalah tentang Tuhan, tentang kebenaran yang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kesamaannya ya sama-sama tujuannya untuk berurusan dengan ketuhanan. Kebenaran dan juga pada aspek ketuhanan otomatis. Nah, bagaimana metodenya? Ilmu kalam metodenya sama-sama mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengan Tuhan. Itu metodenya, ilmu kalam. Filsafat dengan wataknya yang menghampiri kebenaran atau mendekati kebenaran atau mendekati yang diduga sebagai kebenaran, baik tentang alam ataupun tentang manusia, itu juga berhubungan dengan ketuhanan. Itu filsafat. Sedangkan tasawuf berusaha mengambil kebenaran berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Jadi sama-sama metodenya mencari kebenaran tentang Tuhan. Kalam tentang Tuhan juga, filsafat juga menghampiri kebenaran tentang Tuhan, dan yang tasawuf juga mencari jalan menuju Tuhan. Jadi sama-sama metodenya di situ. Nah,
Itu tadi persamaan di antara ketiga ilmu ini. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Sama-sama bicara tentang Tuhan dan aspek-aspek objeknya juga tentang Tuhan. Nah, sekarang bagaimana perbedaannya di antara ketiga ini? Kita lihat. Titik perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan ilmu tasawuf. Diambil di buku yang sama, halaman 39. Disebutkan titik perbedaan di antara ketiganya itu pada aspek metodologinya. Bagaimana? Kalau ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah atau sumber hukum, sumber 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 pikiran atau nakliyah atau fenomena teks ya yang tergambar dalam sebuah teks itu nakliyah itu metodologinya bertujuan untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Ini dia punya tujuan atau punya metode logika yang digunakan tujuannya untuk mempertahankan kebenaran agama. Karena ilmu kalam memang bagian dari alat agama ya. Kalau ilmu kalam tidak bicara tentang agama itu mustahil karena ilmu kalam pun bicara tentang sejarah agama, sejarah perkembangan pencarian agama dalam pencarian Tuhan dalam agama, termasuk juga metode mencari ketuhanan, mencari aspek ketuhanan di dalam diri manusia atau dalam diri alam semesta ini. Bagaimana mencari Tuhan, bagaimana menemukan Tuhan, bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, menggunakan logika yang digunakan di dalam bahasa-bahasa agamanya. Karena itu, nilai-nilainya yang digunakan itu apologis atau berusaha membela keyakinan di dalam agama itu sendiri, mobil khusus agama Islam, ajaran Islam. Itu ilmu kalam. Itu bedanya yang pertama ya, perbedaannya. Yang pertama aspek metodologinya. Kalau ilmu kalam itu menggunakan logika untuk mempertahankan keyakinan ajaran agamanya. Nah, dalam ilmu kalam, metode yang digunakan adalah metode dialektis atau jadaliyah atau juga dikenal dengan istilah dialog keagamaan. Jadi artinya argumentasi yang dipakai di dalam ilmu kalam itu adalah metode yang berhubungan dengan diskusi agama. Jadi bagaimana pandangan Mu'tazilah mengenai dosa kafir, kemudian pandangan Murji'ahnya bagaimana, aliran yang mengatakan semua dosa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya Allah. Kemudian Qadariyah juga memandang bagaimana, aliran Jabariyah bagaimana. Nah, semua ini terjadi dalam proses dialektis atau jadaliyah, dialogis. Ada persinggungan antara konsep satu dengan konsep yang lain dan itu menghasilkan sebuah keyakinan atau apologi, pengetahuan apologis gitu ya. Nah, di dalam ilmu kalam itu yang dipakai metodenya, metode dialektis untuk mencari sisi kebenaran dari apa namanya? Dari pencarian tentang Tuhan. Nah, ilmu kalam juga berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Ya, mereka juga punya pendapat ini rasional, ini sesuai dengan akal pikiran seseorang. Seseorang dalam memandang apa itu kebenaran. Di dalam ilmu kalam juga ada itu. Misalnya dalil-dalil tertentu yang ditafsirkan secara partisan oleh kelompok tertentu terhadap makna atau masalah sesuatu yang dibahas, masalah itu yang dihadapi. Jadi mereka punya argumentasi yang dikembangkan dalam pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang ada di dalamnya, dalam studi agama. Nah,
Berikutnya, bahkan sebagian ilmuwan mengatakan bahwa ilmu ini atau ilmu kalam ini berisi keyakinan kebenaran, praktek, dan pelaksanaan ajaran agama, serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan dengan pendekatan rasional. Jadi ilmu kalam itu memang memang wajar, itu tujuannya untuk mempertahankan keyakinan agama, karena memang di situ ada keyakinan, ada dalil-dalil akliyah maupun nakliyah, dan juga ada praktek-praktek yang digambarkan oleh sebuah aliran tertentu tentang pencarian kebenaran menurut mereka, kemudian juga pelaksanaan ajaran agamanya bagaimana, kaifiyahnya bagaimana, rukun dan syarat-syaratnya bagaimana, dan itu semua dijelaskan dengan pendekatan rasional, bukan sekedar pendekatan tekstual saja, tapi rasional. Itu yang pertama, ilmu kalam. Ya. Nah, berikutnya filsafat. Filsafat, kalau tadi ilmu kalam kan menjadi alat agama untuk mempertahankan sebuah keyakinan melalui pendekatan nasionalnya. Nah, dalam filsafat itu ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran nasional. Jadi semuanya serba rasional, serba bebas dalam melihat sesuatu tanpa berpatokan pada sebuah keyakinan, sebuah belief, sebuah keyakinan. Metode yang mereka pakai juga sama, metode rasional. Nah, kemudian filsafat itu menghampiri kebenaran. Jadi pencarian kebenarannya itu dengan cara apa? Dikasih jalan seluas-luasnya, disuruh berpetualang para pencari filsafat, para pencari dalam ilmu filsafat, para penekun dunia filsafat. Silakan kembangkan akal pikiranmu secara radikal sekalipun, cari kemana-mana. Yang penting hasilnya harus radikal, harus apa ya? Radikal itu berarti meluas, apa mengakar. Artinya apa? Punya patokan dasar yang sangat kuat, misalnya dasar akal budinya bagaimana, dasar eh, logika dari satu tempat ke tempat yang lain itu bagaimana. Harus ada dasarnya secara kuat. Kemudian integral, artinya apa? Menyeluruh, bukan separuh-separuh saja, bukan partisan, bukan eh, terpecah-pecah, tapi menyeluruh dan universal. Artinya apa? Bersifat natural, bersifat menyeluruh dan secara utuh dalam sebuah landscape alam semesta, atau misalnya sebuah landscape dunia pemikiran. Kemudian juga selain radikal, integral, dan universal, filsafat tidak terikat oleh ikatan apapun. Jadi bebas, tidak punya tata nilai tentang keyakinan, tentang agama, tentang belief yang dia pakai, enggak. Bebas. Kecuali yang mengikat mereka justru adalah logikanya mereka sendiri. Itu filsafat. Rasional murni, rasional tulen. Kalau ilmu kalam tadi masih ada bayang-bayang agamanya, masih ada unsur-unsur keyakinannya sebagai agama yang mereka anut. Nah, kalau di filsafat lebih bebas dia, terbuka pada apapun. Yang penting dia bisa radikal, mengakar kemana gitu ya. Misalnya akarnya ke bawah ke tentang dunia tertentu, kemudian universal dan juga integral. Kemudian peran filsafat itu adalah upaya berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Nah, itu setidaknya dengan kebebasan berpikir dia, mau tidak mau juga nanti pada akhirnya mereka akan kembali kepada satu bagian tertentu dalam kehidupan ini bernama ilmu pengetahuan. Soalnya bagaimanapun juga kebebasan yang dikembangkan oleh filsafat bukan berarti akhirnya menjadi bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tetap ada keberpihakan
bahwa kebebasan berpikir itu pada akhirnya akan bermuara pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan berbagai konsep. Artinya, kebebasan berpikir itu harus diarahkan kepada lahirnya sebuah pengetahuan, lahirnya sebuah konsep saintifiknya. Misalnya ilmu kebebasan dia berpikir tentang adanya Tuhan, maka nanti bisa diarahkan ke apa? Saintifik tentang manusia, saintifik tentang eh, biologi dan lain sebagainya. Itu arah utama dari perkembangan filsafat tadi. Bisa ke sains, bisa ke pengetahuan yang lain. Nah, itu filsafat. Nah, sedikit kita bahas tentang apa saja kebenaran dalam filsafat. Itu ada empat, tapi yang kita bahas tiga. Satu, korespondensi. Dua, koherensi. Dan tiga, pragmatis. Yang pertama, korespondensi. Kebenaran korespondensi menurut filsafat adalah kebenaran yang merupakan persesuaian antara pernyataan fakta-fakta dengan data fakta. Dengan bahasa sederhana, kebenaran adalah persesuaian antara yang ada di dalam rasio dengan kenyataan yang sebenarnya ada di dalam alam nyata, di alam faktual, ya. Itu kebenaran korespondensi. Jadi banding rasionya apa? Fakta di alam itu bagaimana? Dibandingin. Contohnya begini, ada pernyataan, semua besi memuai jika dipanaskan. Nah, itu benar kalau hasil pengamatan empiris menunjukkan bahwa besi memang memuai ketika dipanaskan. Jadi ada teori, ada kata-kata yang yang diucapkan besi itu memuai jika dipanaskan. Maka itu harus dibuktikan dulu melalui eksperimen eh, laboratorium atau eksperimen personal. Oh iya, dipraktekkan. Benar nggak besi itu memuai kalau dipanaskan? Kasih api, dipanaskan sekian lama. Dan ternyata kalau memuai berarti terbukti kata-kata tadi, pernyataan tadi. Itu contoh dari kebenaran korespondensi. Berikutnya kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang merupakan persesuaian antara pertimbangan baru dengan pertimbangan yang telah diakui kebenarannya secara umum dan permanen. Jadi ada perbandingan, perbandingan atas suatu pertimbangan. Artinya kebenaran baru akan dianggap tidak benar jika tidak sesuai dengan kebenaran yang saat ini dianggap benar oleh orang tertentu atau oleh oleh kelompok tertentu, ya, kelompok secara umum, ya, kelompok tertentu secara umum. Contohnya begini, pernyataan segitiga memiliki tiga sisi. Nah, pernyataan ini benar karena koheren dengan definisi-definisi lain dalam sistematika yang sudah diterima. Jadi, pernyataan ini akan dicek, jika diberikan koherensi, diberikan persesuaian, diberikan perbandingan-perbandingan. Benar enggak? Kalau benar berarti menjadi kebenaran koherensi. Kalau salah berarti bukan kebenaran koherensi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kebenaran pragmatis, yaitu sesuatu yang bermanfaat, utility, dan mungkin dapat dikerjakan, workability, dengan dampaknya yang memuaskan. Jadi sesuatu yang akan dianggap tidak benar jika kebenaran itu tidak tampak manfaatnya secara nyata. Saya ulangi. Jadi sesuatu akan dianggap tidak benar jika kebenaran itu tidak tampak manfaatnya secara nyata dan sulit untuk dikerjakan. Contohnya pernyataan api dapat membakar. Kalimat api dapat membakar itu bisa menjadi benar karena berguna untuk menghindari bahaya dan memanfaatkan api untuk memasak. Jadi bagian tertentu benar bisa membakar karena bermanfaat untuk memasak dan dipakai eh, untuk kepentingan yang lain. Nah, kebenarannya diukur dari pragmatisnya, kegunaan praktisnya.
Walaupun kesesuaian dengan realitas itu belum sesuai, belum tentu sesuai. Api dan membakar, tapi kan membakar gimana? Apakah semua yang membakar itu bermanfaat? Dibakar aja, kan manfaatnya belum jelas. Tapi kalau dibakar di tungku api, ditungku di tempat masak zaman dulu ya, yang tungku itu bisa dipakai untuk memasak dan sebagainya. Itu utility, pragmatis, kebenaran yang bersifat pragmatis. Nah, itu tadi contoh kebenaran filsafat yang tiga. Nah, sekarang kita pindah titik perbedaannya di antara ketiga ilmu ini dan kita bahas dari si ilmu tasawufnya. Sedangkan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Jadi feelingnya bukan bukan mainnya. Maka dari itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif atau sangat berbeda, bertolak belakang, distinktif. Sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, tasawuf sangat subjektif karena sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Subjektif, murni subjektif kalau ilmu tasawuf. Misalnya dari sisi bahasa tasawuf sering tampak aneh dilihat dari aspek rasio. Karena pengalaman rasa itu sulit dibahasa. Pengalaman rasa itu lebih mudah dirasakan langsung oleh orang yang memperoleh kebenaran dan mudah digambarkan dalam bahasa lambang, lambang, sehingga sangat interpretable atau dapat diinterpretasikan bermacam-macam. Jadi artinya berbeda dengan ilmu kalam dan filsafat, ilmu tasawuf itu lebih cenderung bersifat rasa, feel daripada rasio atau mind atau ya rasio. Lebih menggunakan akal daripada rasa daripada akal. Karena sangat subjektif bahasa yang dipakai dalam tasawuf. Misalnya roja, roja itu apa? Ya roja itu pesan berharap agar dekat dengan Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasakan. Hanya orang yang bersangkutan saja bisa merasakan roja. Tidak bisa digambarkan secara umum, tidak bisa. Yang bisa merasakan langsung hanya orang yang menjalani proses roja tadi. Nah, itulah perbedaan atau titik perbedaan di antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, tambah lagi, sebagian pakar menyatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi dari Allah dan kebenaran yang dihasilkan dikenal dengan kebenaran huduri, yaitu jenis pengetahuan yang diperoleh secara langsung, intuitif, dan tidak melalui perantara indera atau penerapan logis. Jadi bersifat pengalaman personal ini, pengalaman adanya kedekatan secara intuitif dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tadi ilmu tasawuf. Nah, berikutnya kita ke penjelasan ini ya. Di dalam pertumbuhannya atau perkembangannya, ilmu kalam berkembang menjadi teologi rasional dan teologi tradisional. Maksudnya teologi rasional itu bagaimana? Mantap. Tambah lagi sebelum saya jelaskan apa itu teologi rasional dan teologi nasional. Sedangkan filsafat berkembang menjadi sains dan filsafat. Sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, dan humaniora. Sedangkan filsafat berkembang menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan filsafat modern. Jadi filsafat bisa berkembang menjadi sains ya, misalnya sains tentang alam, sosial, humaniora. Sedangkan tasawuf berkembang menjadi tasawuf praktis dan tasawuf teoritis. Sekarang kita langsung apa itu teologi rasional dan teologi tradisional. Kita lihat. Teologi rasional memiliki prinsip satu, hanya terikat pada dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu ayat yang qat'i atau teks yang tidak diinterpretasi lagi pada arti lain selain arti harfiahnya. Jadi sudah pasti nih. Jadi maksudnya qat'i itu apa?
Ya, ini jelas bahwa maknanya itu cuma satu, tidak bisa di multitafsirkan lagi. Sudah jelas, Allah itu ya Tuhan pencipta alam semesta. Tidak bisa tidak bisa dimaknai lain selain kalimat Allah, selain makna Allah itu tadi. Jadi sudah satu teksnya, maknanya satu, sesuai dengan arti harfiahnya. Dan itu diatur dan menjadi dogma. Jadi teologi ini menjadi sangat tegas dan rasional. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, serta memberikan daya yang kuat pada akal. Jadi selain dogmatis, rasional teologi rasional ini juga memberikan kebebasan untuk akal manusia untuk membebaskan diri dari segala apa yang mengekang dia agar dia bisa berpikir bebas tentang keberadaan alam semesta ini, keberadaan Allah dan sebagainya. Itu yang rasional. Sedangkan yang tradisional bagaimana? Prinsipnya satu, terikat pada dogma dan ayat yang mengandung arti zoni atau arti yang multitafsir atau yang bisa bermacam-macam. Kemudian yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam bertindak dan berbuat. Artinya ya sudah, maknanya ya itu tadi, cukup itu saja, tidak perlu dikembangkan secara rasional. Dan yang ketiga, memberikan daya yang kecil pada akal. Artinya ya, ya sudah, cukup itu saja kemampuan akal pikiran manusia karena memang dia terbatas pada hakikat manusia sebagai kelompok manusia, kelompok makhluk yang diberikan batasan-batasan dan kelemahan-kelemahan, termasuk akal pikiran. Itu prinsip dari teologi tradisional. Nah, sedangkan tasawuf praktis dan tasawuf teoritis itu maksudnya kalau praktis itu juga disebut dengan tasawuf sunni atau akhlaki, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis secara ketat serta mengkaitkan ahwal, keadaan, dan makomat tingkatan ruhaniyah mereka pada dua sumber tersebut, Al-Quran dan hadis. Ya, tasawufnya praktis yang tidak cukup bersifat amaliyah saja. Yang penting mereka menjalankan apa namanya, tugas sebagai pelaksana atau pelaku dari tasawuf cukup dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Atau yang teoritis, ini juga disebut dengan tasawuf falsafi. Maksudnya bagaimana? Ya mereka melakukan pencarian ya, melakukan apa? Pencarian pengetahuan, mencari tahu kenapa kok bisa begini, adanya jiwa manusia yang seperti ini. Apakah ada unsur kesengajaan secara ruhaniah atau ada maksud lain di balik fenomena ini? Mereka berpikir. Nah, kalau seperti ini ya sudah bercampur nih dengan filsafat. Cuma bedanya kalau ini ya unsurnya unsur tasawuf masih kuat tapi pokok atau pola pemikirannya mengikuti pola-pola dalam filsafat. Nah, itulah tadi titik perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, ada lagi perbedaan antara ilmu ini, ketiga ilmu ini. Dilihat dari aspek aksiologi atau manfaatnya. Ilmu kalam berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru mengenal rasionya untuk mengenal Tuhan secara rasional. Ini ilmu kalam ya, manfaatnya ya. Dia mengajak orang yang baru punya akal pikiran untuk mengenal Tuhan secara rasional. Allah itu siapa? Ayo pakai akal sehatmu. Cari Tuhan itu di mana dan siapakah dia? Di mana letak Tuhan? Apa kekuasaannya? Bagaimana penyebaran kekuasaannya? Diajak orang itu berpikir secara rasional tentang Tuhan. Itu ilmu kalam. Sedangkan filsafat lebih berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang yang punya rasio secara prima untuk mengenal Tuhan secara lebih bebas melalui pengamatan dan kajian alam dan ekosistemnya langsung. Jadi
Ayo kita bicara tentang filsafat kehidupan. Bicara tentang alam semesta. Alam semesta. Bicara tentang fenomena manusia dan lain sebagainya. Dilihat, kita lihat semuanya itu sebagai gejala-gejala ketuhanan. Dan itu tandanya kita bisa berpikir bebas. Kan begitu filsafat. Kemudian ilmu tasawuf lebih berperan sebagai ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepas rasionya secara bebas karena tidak memperoleh yang ingin dicarinya. Artinya ya sudah, dengan rasa ilmu tasawuf akan mengajak orang untuk melepas rasionya. Udah, jauh usah pakai akal sehatmu, gunakan rasamu, gunakan feelingmu agar bisa menemukan hakikat kenikmatan untuk mendekati Tuhan. Itu ilmu tasawuf. Beda dengan filsafat dan ilmu kalam yang masih menggunakan akal pikiran secara bebas. Nah, terakhir tema kita adalah tentang titik singgung antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf atau persamaan di antara keduanya atau pendekatan yang bersama. Ada di halaman 41 dan 46 sampai 46. Disebutkan titik singgung antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf terletak pada objek kajiannya, yaitu persoalan ketuhanan. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Objeknya sama, sama-sama tentang Tuhan, walaupun pendekatannya beda. Kalau ilmu kalam, pendekatannya rasional dan argumentatif, sedangkan ilmu tasawuf menekankan pada pengalaman spiritual dan penghayatan batin. Ini beda. Kalau kalau ilmu kalam rasional, kalau tasawuf pengalaman spiritual. Walaupun sama-sama bicara tentang ketuhanan. Kemudian objek kajian yang sama. Ilmu kalam membahas ketuhanan dari sudut pandangan teologis dan akal. Misalnya wujudullah, sifatullah, tentang tauhid, aspek ketauhidan, tentang Tuhan kan, aspek teologis. Itu ilmu kalam. Sedangkan ilmu tasawuf juga fokus pada ketuhanan. Tapi dari sudut pandang internal ya, sudut pandang ruhaniah, pengalaman batin. Tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah melalui praktek-praktek spiritual. Jadi sama-sama objeknya tentang Tuhan, tentang aspek keilahian, ketuhanan. Tapi kalau ilmu kalam pembahasannya dari sudut pandang teologis dan akal. Dengan tasawuf pada aspek internal atau pengalaman batinnya, ruhaniah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu objek kajian. Sedangkan hubungan saling melengkapi. Ilmu kalam itu sebagai fondasi. Artinya, ilmu kalam membangun keyakinan yang kuat dan nasional tentang Tuhan dan ajaran agama. Sedangkan ilmu tasawuf sebagai penyempurna. Tasawuf menyempurnakan keyakinan yang dibangun oleh ilmu kalam dengan cara menghayati dan merasakan keimanan tersebut secara mendalam. Jadi, dihayati, diresapi secara khusyuk dan mendalam oleh ilmu tasawuf tentang ajaran tentang ketuhanan, tentang aspek ketauhidan di dalam ilmu kalam. Hubungannya saling melengkapi. Jadi fondasinya itu ilmu kalam, nah ilmu tasawuf melengkapi, menyempurnakan. Kemudian keterkaitan metode. Ilmu kalam menggunakan argumen logis untuk mempertahankan akidah dari berbagai keraguan. Sedangkan ilmu tasawuf menggunakan metode pencucian jiwa atau tazkiyah atau nafsi, latihan rohani, dan olah rasa. Pendekatan ini lebih mengutamakan mata batin dan atau hati. Nah, pada akhirnya kedua ilmu kalam dan ilmu tasawuf ini bertemu dalam mencari kebenaran sejati tentang Tuhan. Meskipun beda jalur. Ilmu kalam memberikan pemahaman konseptualnya, sedangkan tasawuf menyediakan jalan praktis untuk mencapai penghayatan spiritual. Jadi bertemu di satu titik, yaitu apa?
eh, pemahaman tentang konsep dan penghayatannya. Itu titik temunya. Artinya bisa dianalogikan seperti ini. Jika ilmu kalam adalah peta jalan yang menunjukkan rute suatu tujuan, maka ilmu tasawuf adalah pengalaman perjalanan itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya pergi ke suatu perjalanan, kita berangkat dalam suatu perjalanan. Yang menjadikan peta itu ilmu kalam, ini petanya nih. Mau cari Tuhan kamu, ini petanya. Nah nanti pengalaman di jalan begini, begitu, begitu, itu ilmu tasawuf. Petanya penting supaya tidak tersesat, tapi pengalamannya itu tasawuf itu pengalaman yang bisa memberikan makna dan kesan yang mendalam tentang tujuan, tentang pencarian tadi itu. Nah, pengalaman itu yang bisa dipandang sebagai kekuatannya ilmu tasawuf. Dengan kemampuan memberikan menunjukkan peta, mengarahkan itu ilmu kalam. Nah, penyatuan keduanya melahirkan pendekatan yang utuh di mana akal dan hati bekerja sama untuk meraih kebenaran dan kedekatan dengan Allah. Ilmu kalam membentengi akal dari kerancuan tentang Tuhan, memberikan keyakinan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha menentukan, Maha berkehendak segala-galanya. Sedangkan tasawuf itu membentengi hati dari penyakit spiritual. Jika bisa kita ragu, apa benar Tuhan Maha Adil? Ilmu tasawuf itu yang membentengi. Ayo kita kuatkan khusyuk kita kuatkan harapan kita kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita dengan pendekatan spiritual. Jadi saling melengkapi. Penyatuan keduanya melahirkan pendekatan yang utuh. Jadi seperti itu ya. Nah itu tadi materi kita hari ini tentang persamaan dan perbedaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf dari berbagai aspek yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk juga titik singgung antara ilmu kalam dan ilmu filsafat, ilmu kalam dan ilmu tasawuf yang sudah saya sampaikan. Barangkali mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ataupun yang ada di Google Classroom. Silakan ketik dan akan saya jawab setelah kalian mengirimkan pertanyaan. Baik, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas ketidakmampuan saya untuk mengadakan perkuliahan secara online live streaming di Zoom karena kondisi saya yang sedang kurang fit. Ini hari ini juga masih kurang fit, saya katakan masih masih flu, masih kurang kurang kurang, kurang sehat. Jadi ya mohon maaf atas ketidakmaksimalan saya hari ini. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan semoga minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, 2 Oktober kita bisa mengadakan perkuliahan secara langsung live streaming di Zoom itu. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.